Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ayyuhal ikhwah fi barnamij An-Nahwul Wadih lil marhalatil ibtidaiyah. Dalam video lanjutan ini kita akan membahas materi pembelajaran dalam kitab An-Nahwul Wadih untuk tingkatan dasar atau ibtidaiyah, jilid kitab yang pertama dari 3 jilid. Bagi teman-teman yang belum memiliki kitabnya, teman-teman dapat memesannya di link deskripsi video di bawah dengan mengklik link yang sudah kami sediakan untuk terhubung langsung ke WA admin. Baik, mari kita mulai saja materi pembelajaran lanjutan bab kedua, yaitu tentang ajzaul jumlati atau bagian-bagian dari sebuah susunan kalimat. Seperti biasa, dalam pembelajaran An-Nahwul Wadih itu didahului dengan beberapa contoh kalimat. Di sini terdapat 8 contoh kalimat. Kita akan membacanya satu persatu dan kita akan mengartikannya langsung. Baik, kita mulai saja pembacaan contoh kalimatnya. Al-amsilatu. Rokiba Ibrahimu al-hisona. Rokiba Ibrahimu al-hisona. Ibrahim mengendarai kuda. Nomor 2, Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Yuda'ibu Ismailu al-qitta. Ismail bermain atau melatih kucing. Contoh nomor 3, Yasudul fallahu al-qomha. Yasudul fallahu al-qomha. Petani memanen biji gandum. Lanjut ke nomor 4, Ta'kulus syatu fulan wa sya'iron. Ta'kulus syatu fulan wa sya'iron. Domba itu memakan rumputan dan kulit gandum. Nomor 5, Sami'tun nasihata. Sami'tun nasihata. Saya telah mendengar nasihat. Nomor 6, Yasta'un nuru fil hujrati. Yasta'un nuru fil hujrati. Cahaya itu bersinar di dalam kamar. Lanjut ke nomor 7, Tajris safinatu alal ma'i. Tajris safinatu alal ma'i. Kapal perahu itu berlayar atau berjalan di atas air. Contoh terakhir nomor 8, Hal tuhibbus safaro. Hal tuhibbus safaro. Apakah kamu menyukai bepergian? Baik, setelah kita membaca contoh-contoh tersebut di atas, kita akan melanjutkannya ke dalam pembahasan materi dari bab kedua ini, yaitu mengenai ajzaul jumlati. Kita akan memulainya di sini. Kita akan bacakan dan mengartikannya. Al-bahsu. Arafna fima mado annal jumlatal mufidata tatarokkabu min adzain hiyal kalimatu. Kita mengetahui dari pelajaran yang terdahulu bahwasanya sebuah kalimat yang sempurna maknanya itu tersusun dari beberapa bagian jenis kata. Wa nuridu an ta'rifa fi hadzal darsi anwa'al kalimati
Dan kita menginginkan untuk mengetahui pada pelajaran ini jenis-jenis kata. Fanakul, maka kita katakan idza bahasna fil jumalil lati ma'ana wajadna annal kalimati. Apabila kita memperhatikan contoh-contoh kalimat di atas yang kita baca tadi, bahwasanya kita akan menemukan kata-kata seperti Ibrahima, Ismaila, wal fallaha. Ibrahim, Ismail, dan petani. Alfazun tusamma biha askhosun. Itu adalah lafaz-lafaz yang dinamakan perorangan atau konteksnya adalah manusia. Wa annal kalimati, sedangkan kata-kata seperti al-hisona, kuda, wal kitto, kucing, wasyata, dan domba, alfazun tusamma biha anwa'un minal hayawan, adalah lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya hewan atau binatang. Wa annal qomha, dan adapun seperti biji gandum, wal fula, rerumputan, wasya'iro, dan kulit gandum, alfazun tusamma biha anwa'un minan nabati, adalah lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya sebagai kelompok tumbuhan atau nabati. Wa annal hujrota, dan adapun seperti kamar, wassafinata, kapal perahu, wal ma'a, dan air, alfazun tusamma biha anwa'un minal jamadi, adalah lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya kelompok benda mati. Wa annan nasihata, dan adapun nasihat, wan nuro, dan cahaya, wassafaro, dan bepergian, alfazun tusamma biha anwa'un ukhra minal ma'ani, adalah lafaz-lafaz yang dinamakan dengannya jenis-jenis lain dengan makna, yaitu sebuah kata yang memiliki makna walaupun tanpa wujud. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hazihil kalimati isman. Dan untuk itu yang dinamakan dari setiap kata-kata tadi yang telah kita sebutkan, semuanya itu termasuk ke dalam jenis isim. Wa kadzalika kullu kalimatin yusamma biha, dan oleh karena itu setiap kata yang termasuk ke dalam isim di dalamnya adalah seperti insanun, manusia atau perorangan, au hayawanun, hewan atau binatang, au nabatun, atau tumbuh-tumbuhan, au jamadun, atau benda-benda mati, au ayyu syai'in akhor, atau sesuatu yang lain seperti tadi, yaitu sebuah kata yang memiliki makna namun dia tidak memiliki wujud secara zahirnya. Na'udu lil jumali marrotan saniyatan fanajidu anna kulla kalimatin minal kalimati. Dan kita kembali ke contoh untuk yang kedua kalinya.
Maka kita akan menemui bahwasanya di sana terdapat kata-kata seperti rokiba mengendarai, wa yuda'ibu bermain atau berlatih, wa yasudu memanen, wa ta'kulu dan memakan, tadullu ala husuli fi'lin fi zamanin khosin menunjukkan atas terjadinya suatu perbuatan pada waktu khusus atau waktu-waktu tertentu. Falafzu rokiba masalan, seperti kata lafaz rokiba telah mengendarai, yadullu ala rukubi fi zamanil madi menunjukkan adanya perbuatan atau kerja yaitu menunggang yang terjadi pada masa yang telah lalu atau lampau. Wa yuda'ibu yadullu alal muda'abati fi zamanil hadiri awil ati. Dan kata seperti yuda'ibu yaitu yang artinya sedang bermain atau sedang berlatih menunjukkan adanya sebuah perbuatan seperti bermain atau melatih di waktu sekarang atau yang akan datang. Wahalumma jarron, dan demikianlah seterusnya. Walidzalika tusamma kullu kalimatin min hadzan nau'i fi'lan. Oleh karena itu, setiap kata dari jenis ini dimasukkan ke dalam jenis kata kerja. Wa inda ta'ammulil jumali salasil akhirah. Dan kita coba perhatikan kembali 3 contoh kalimat terakhir. Najidu annal kalimati. Kita akan menemukan kata-kata seperti fi artinya di, wa ala artinya di atas, wa hal artinya apakah, idza nutiqa bikullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilun. Jika diucapkan masing-masing daripadanya hanya satu kata saja, maka tidak diketahui daripadanya makna yang utuh ataupun secara sempurna. Wa iza nutiqa bikullin minha fi jumlatihi, akan tetapi jika diucapkan setiap kata padanya dalam sebuah bentuk kalimat, zoharo maknahu kamilan, maka akan nampak maknanya secara utuh dan sempurna. Wa tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimatis salasi harfan. Dan setiap kata dari kata-kata yang 3 ini dimasukkan ke dalam jenis huruf. Wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzan nau'i. Demikian pula untuk setiap kata yang termasuk ke dalam jenis kata ini, seperti kata sambung ataupun kata tanda tanya di awal kalimat. Baik, kita lanjutkan pada tahap terakhir, yaitu tentang kaedah dari materi pembelajaran bab kedua ini, di mana dalam kaedah ini penulis menyusunnya agar kita dapat menghafalnya sekaligus memahami dari materi pembelajaran bab ini. Baik, kita baca al-qa'idatu, kaedah. Al-kalimatu salah satu anwa'in. Jenis kata itu terbagi ke dalam 3 jenis. Ismin, isim atau kata benda. Wa fi'lin, fi'il atau kata kerja, dan terakhir waharfin, yaitu huruf atau seperti yang tadi saya bilang, yaitu berupa kata sambung ataupun kata tanda tanya di awal kalimat.
Di sini dijelaskan kembali apa itu isim, apa itu fiil, dan huruf. Kita baca lagi. Fal ismu, adapun isim, kullu lafzin yusamma bihi, adalah setiap kata-kata lafaz yang dinamakan dengannya insanun, manusia, au hayawanun, atau hewan, au nabatun, atau tumbuhan, au jamadun, atau benda mati, au ayyu syai'in akhor, atau sesuatu lainnya yang memiliki makna walaupun dia tidak memiliki wujud. Wal fi'lu, dan adapun itu fi'il atau kata kerja, kullul lafzin, setiap kata-kata lafaz, yadullu ala husuli amalin fi zamanin khosin, adalah setiap kata-kata lafaz yang menunjukkan atasnya sebuah perbuatan kerja pada waktu tertentu. Bisa itu terjadi waktu lampau, sekarang, ataupun yang akan datang. Dan yang terakhir yaitu wal harfu, huruf. Kullu lafzin la yazharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairihi, adalah setiap kata lafaz yang tidak nampak maknanya secara sempurna kecuali disandingkan dengan kata-kata yang lainnya. Demikianlah materi pembahasan An-Nahwul Wadih jilid yang pertama, bab kedua tentang Ajza'ul Jumlati, atau bagian-bagian dari susunan sebuah kalimat. Kami mohon maaf jika dalam penyampaian video ini terjadi kekeliruan ataupun hal yang tidak berkenan. Dan jika ada materi pembahasan yang terlewati, teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya yang ada di daftar playlist video An-Nahwul Wadih pada channel kami. Kami mohon undur diri, pamit. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.